Salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Adik-adik yang saya hormati, segenap panitia untuk ikrar jurusan keperawatan yang kami hormati pula, dan tentunya para narasumber pembekalan atau ikrar pada kesempatan hari ini yang sudah bergabung. Eh, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang berbahagia, pada kesempatan ini eh, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Bapak Apoteker Joko Sudibyo, Sarjana Sains, Master Farmasi, yang akan memberikan materi mengenai patient safety, Bapak Joko dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman. Kemudian Ibu Rini Ismiati dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, yang insya Allah akan menyampaikan mengenai komunikasi efektif dan service excellent. Kemudian kepada Ibu Dini Nur Hidayati Anisah, Eskepnes dari Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Kabupaten Magelang, yang insya Allah akan menyampaikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian kepada Bapak Nurdin, SKPNS MM, dari Rumah Sakit Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten, yang insya Allah akan menyampaikan pencegahan dan pengendalian infeksi. Dan terakhir, Bu Fitri Natalia Dara Pamungkas, Sarjana Sains Terapan, Nurse, dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul, yang insya Allah akan menyampaikan bantuan hidup dasar (BHD). Adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah Anda insya Allah akan mengikuti kegiatan praktek klinik, dan hampir semua rumah sakit yang akan menerima Anda itu mempersyaratkan keikutsertaan atau partisipasi dari adik-adik semua dalam kegiatan ikrar keperawatan ini. Dan tentunya ada 5 dasar kemampuan yang nanti ini akan sebagai dasar Anda untuk praktek klinik nantinya. Apakah itu patient safety yang berkaitan dengan keamanan pasien, kemudian komunikasi efektif dan service excellent, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta bantuan hidup dasar. Adik-adik yang saya cintai, bahwa Anda ketika nanti praktek klinik perawatan, ada beberapa hal yang perlu Anda taati dan persiapkan. Pertama, bahwa Anda harus mentaati aturan yang ada di rumah sakit. Jadi ikuti semua aturan itu, jangan sampai Anda melakukan kesalahan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saat ini adalah ada penggunaan gadget ataupun media sosial, ini juga harus hati-hati, ya. Jadi jangan sampai Anda menggunakan gadget Anda untuk mengambil gambar, ya, yang kemudian diposting di apakah status ataukah di mungkin sosmed, ya. Jadi mohon jangan sampai diupload, ya, karena hal ini nanti akan melanggar ketentuan semua rumah sakit yang ada. Dan oleh karena itu, Anda di dalam menggunakan gadget ini juga harus bijaksana, ya. Jadi ketika praktek jangan selalu membuka HP, ya. Jangan sampai pasien dan keluarga itu mendapatkan gambaran yang kurang baik, ya, terhadap citra perawat, ya. Jadi oleh karena itu ketika Anda praktek, maka jangan terlalu sering menggunakan HP, ya. Dan selanjutnya Anda harus hati-hati, ya, ketika nanti praktek. Kalau misalnya kos di dekat rumah sakit tidak masalah, tetapi kalau misalnya Anda ngelaju dari kos-kosan atau dari rumah
ini harus hati-hati, jangan kemerungsung ya, karena eh, ada kejadian ya, eh, mahasiswa ini mengalami kecelakaan di jalan. Ya. Jadi untuk itu menghindarkan ya atau zero accident, ya, maka Anda jangan sampai mengalami kecelakaan. Adik-adik yang saya cintai, yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus hati-hati ketika melakukan tindakan di rumah sakit. Ya. Jadi pertama, misalnya contoh, jangan sampai atau hindarkan kejadian Anda tertusuk jarum suntik, ya, atau mungkin misalnya terkena percikan dari pasien, ya, supaya Anda nanti terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa uh, transmisi ya melalui luka. Apakah itu misalnya HIV/AIDS ya atau uh, misalnya hepatitis ya, hepatitis. Nah, jadi Anda mohon dihindarkan ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, pengalaman yang lalu mahasiswa yang misalnya pernah ya tertusuk jarum yang kebetulan waktu itu adalah pasiennya adalah B20 atau HIV seropositif, ketika dilakukan pengobatan pada saat itu tidak di cover oleh BPJS, ya, jadi harus membayar sendiri. Nah ini tentunya sangat berisiko ya terhadap Anda semuanya. Oleh karena itu ikuti teknik atau cara menutup misalnya spet ya, tidak boleh Anda menggunakan kedua tangan menutup spet, tetapi hanya menggunakan satu tangan ya, yang kemudian Anda menutup spet di yang aman ya, dalam jangkauan aman dan lain-lain terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mencederai Anda atau berisiko penularan penyakit dari pasien. Kami berharap bahwa Anda semuanya nanti mendapatkan kemudahan di dalam praktek di rumah sakit dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik untuk meningkatkan kompetensi Anda, dan tentu saja eh, Anda bisa menyelesaikan tugas ya, tugas-tugas yang sudah disampaikan oleh para pembimbing. Kira-kira demikian. Terima kasih, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nurun, Bu Ika Fadil, ya, dan tim panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Dan insya Allah besok Jumat Anda akan dilaksanakan kegiatan ikrar di GBH. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Mbak Desti, saya pindah ke ruangan. Jadi, saya langsung ada di Matur. Ya, terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik, sebelum kita memulai acara kita, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita masuk ke acara pertama kita, yaitu penyampaian materi pada sesi 1 mengenai pasien safety oleh Bapak APT Joko Sudibyo SSI M.Farm. Pada Bapak dipersilahkan. Mohon izin, apakah Bapak Joko Sudibyo sudah bergabung?
Sepertinya Bapak Joko belum bergabung ya, jadi kita tunggu dulu Bapak Joko untuk bergabung.
Baik, selamat datang kepada Bapak Joko Sudibyo. Iya, apakah suara saya bisa didengar, Ibu? Bisa Pak, bisa. Iya. Ini sudah semuanya join, Ibu? Eh, sepertinya mungkin beberapa yang belum masuk Pak, tapi sudah sebagian besar sudah masuk Pak. Apakah bisa dimulai, Ibu? Ya Pak, kita mulai Iya. Pak. Iya. Iya. Langsung atau mau ada dulu? Kita mulai ke penjelasan CV Bapak dulu ya Pak. Soalnya tadi Iya. kita sudah memulai Pak. Iya, iya, iya. Monggo, Ibu. Izin share CV Bapak ya Pak. Iya. Nah, baik, untuk pemateri kita pada pagi hari ini adalah Bapak APT Joko Sudibyo, SSI M Farm, uh, tempat tanggal lahir di Kediri 2 Oktober 1978. Kemudian untuk pendidikan, seperti yang kita lihat, beliau sudah menempuh pendidikan di Strata 1 UII, kemudian apoteker di UII juga, kemudian pasca sarjana farmasi di UAD. Nah, untuk pengalaman kerja beliau banyak sekali ya, mulai dari tahun 2005 sampai 2000 sampai sekarang. Kemudian untuk pelatihan juga banyak sekali di sini. Ada pelatihan teknik aseptik, total parenteral nutrisi, pencampuran obat sitostatistika, workshop handling sitotoksik, pelatihan SPI, pelatihan EDL, KEPK, kemudian pelatihan surveyor akreditasi rumah sakit. Nah, untuk pembicara juga untuk terkait teknik aseptik dispensing. Nah, sangat cocok sekali untuk materi kita pada pagi hari ini. Nah, jadi apakah langsung saja Pak ke materi dari Bapak atau ada pembukaan dulu Pak? Iya, mungkin langsung saja dimulai ya. Iya. Terima kasih atas perkenalannya tadi, Ibu. Saya mau izin share screen ya. Mohon maaf nih mungkin agak-agak aneh ya suaranya, bindeng-bindeng. Iya, apakah sudah bisa dilihat, Ibu, di layar? Sudah Pak. Sudah ya. Iya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya yang pada kesempatan pagi hari ini ya, nanti mungkin sharing saja terkait dengan patient safety ya. Kemarin dari Diklat PKO Gamping meminta saya untuk mungkin memberikan ya sharing terkait dengan pasien safety atau keselamatan pasien di rumah sakit. Ya, mungkin tadi beberapa sudah dibacakan terkait dengan pengalaman. Saat ini saya juga sebagai anggota tim mutung ya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, dan mungkin nanti juga ada beberapa hal yang terkait dengan patient safety yang ada di rumah sakit ya, yang bisa adik-adik sekalian ini yang saya mahasiswa S1 atau profesi nggak, Ibu? Ini mahasiswa. Ada dari izin Bapak, ada Ya. dari D3 keperawatan, D4 atau sarjana terapan keperawatan dan sarjana terapan keperawatan anestesiologi. Iya. Berarti ini mahasiswa baru semua ya? Atau halo, ya?
Izin Masih Pak, semester 3 Bapak. oh, semester 3. Iya, Berarti ini anu ya, bukan mahasiswa baru nggih. Semester bukan. 3 nggih. Oke, Oke. oke. Artinya kan nanti secara khusus mungkin sudah terpapar dengan beberapa hal yang saya sampaikan ya. Jadi nanti mungkin bisa kalau ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada yang mau diklarifikasi terkait materi yang saya sampaikan nanti. Kita mulai ya. Nanti di materi saya nanti ada pendahuluan, kemudian beberapa contoh ya insiden keselamatan pasien ini yang sudah kami temui ya di rumah sakit. Kemudian bagaimana cara pelaporan insiden keselamatan pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi bagaimana peningkatan keselamatan pasien. Ya. Ini sebagai pendahuluan, ini apa ya, fenomena gunung es ya. Jadi sebetulnya yang saat ini ya, misalnya adik-adik sekalian lihat laporan ya, baik nanti dalam bentuk jurnal atau mungkin dalam bentuk apa publikasi, baik itu oleh apa satu institusi rumah sakit atau dari pemerintah ya, dalam hal ini dari Mutu Fasiankes ya. Jadi secara khusus laporan ya insiden keselamatan pasien itu setiap bulannya dikirimkan ya. Dikirimkan, jadi setiap rumah sakit itu mengirimkan laporan dan laporan itu nanti ke linknya ya Mutu Fasiankes itu yang langsung di Kemenkes ya. Dan apa yang dilaporkan itu utamanya ada 5 tadi ya. Nah, ada mulai KTD ya, itu kejadian tidak diinginkan, kemudian KNC ya, kejadian nyaris cedera atau near miss ya. Kemudian KTC kejadian tidak cedera, kemudian KPC kejadian potensi cedera atau sentinel. Jadi kejadian-kejadian yang dilaporkan ya, kejadian-kejadian yang dilaporkan tadi ya misalnya yang di Mutu Fasiankes yang setiap bulan itu mungkin tidak banyak ya. Artinya kejadian-kejadian yang dilaporkan itu mungkin sebagian kecil saja dari fenomena apa? Fenomena kejadian sesungguhnya ya. Makanya ini saya awali dengan fenomena gunung es karena yang kelihatan itu kecil ya. Jadi kayak gunung es itu yang kelihatan ujungnya saja gitu ya. Padahal di dalamnya yang apa? Tidak terlihat gitu ya di bawah ini ya. Itu banyak sekali. Ya. Karena apa? Karena memang kesadaran terkait dengan pelaporan insiden keselamatan pasien itu masih menjadi tantangan ya. Baik bagi institusi rumah sakit maupun institusi layanan kesehatan yang lain. Karena mungkin bagi sebagian besar masih mempersepsikan kejadian insiden keselamatan pasien itu sebagai aib ya, sebagai aib, kemudian sebagai apa? Sebagai nanti akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan terhadap institusi kesehatan tersebut ya, sehingga banyak sebetulnya yang tidak dilaporkan ya, banyak yang tidak dilaporkan. Dan apalagi kalau itu berimplikasi hukum ya, misalnya kalau ada yang apa ya, kejadian-kejadian yang terkait dengan insiden keselamatan pasien kemudian nanti berdampak pada hukum, yaitu banyak yang takut ya. Sehingga tadi fenomena gunung es banyak kejadian yang dilaporkan ya itu sebagian kecil saja ya. Jadi tidak fakta yang terjadi itu lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi ya. Mungkin nanti pada saat ini semester 3 ya, mungkin kalau nanti sudah mau PKL gitu ya, akan menemui sendiri ya. Dan harapannya dengan pembekalan ini ya, tidak ini ya, artinya tidak kemudian mempersepsikan ya layanan rumah sakit itu sesuatu yang apa ya menakutkan gitu ya, enggak ya. Tetapi ini sebagai apa ya pemahaman saja ya bahwasanya ini loh kondisi nanti ketika di rumah sakit. Harapannya nanti dengan mendapatkan materi ini adik-adik sekalian yang nantinya akan terjun ya di dalam
pelayanan kesehatan itu mempunyai kemampuan atau skill ya yang harapannya juga meminimalkan terjadinya insiden keselamatan pasien. Oke. Ini saya ambil dari PMK ya, Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2017 ya, tahun 11 tahun 2017. Ini tentang keselamatan pasien. Jadi sebetulnya nanti secara khusus ya, adik-adik sekalian kalau ingin membaca secara tuntas ya terkait dengan keselamatan pasien tuh alhamdulillah pemerintah sudah membuatkan regulasinya ya atau semacam membuat rujukannya itu di PMK nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Ya, tentang keselamatan pasien. Ya. Ya, di dalam PMK itu ya, itu yang disebut dengan selamat pasien adalah satu sistem ya. Mengapa ini sistem ya? Karena sistem itu satu kesatuan yang melibatkan banyak pihak ya. Seperti kita ketahui di rumah sakit ya, itu tidak bisa satu profesi itu bekerja sendiri ya. Satu profesi tidak bisa bekerja sendiri ya. Ini rumah sakit ya dengan satu sistem dengan banyak profesi ya dengan berbagai macam keahlian dan kompetensi ya sehingga mempunyai semacam pendekatan yang berbeda terhadap pasien. Misalnya saya seorang apoteker ya, sebagai profesi apoteker ya. Itu saya juga ke pasien gitu ya. Saya ke pasien, saya setiap hari melakukan rekonsiliasi, kemudian pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat gitu ya. Jadi juga ke pasien. Kemudian adik-adik sekalian yang hari ini ya itu juga ada D3 keperawatan, D4 kemudian penata anestesi ya. Itu juga akan ke pasien. Kemudian PPA lain ya. PPA itu adalah profesional pemberi asuhan. Ada sejawat gizi, kemudian dokter utamanya gitu ya. Kemudian fisioterapis ya. Nah, itu kan juga ke pasien. Ya, sehingga berbagai kumpulan profesi ini akan membentuk satu sistem. Ya. Ya, sistem asuhan pasien tujuannya apa? Ya, berbagai macam profesi itu mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memberikan pelayanan yang aman ya. Apa saja layanan aman itu? Yang pertama asesmen resiko ya, pengkajian resiko ya. Pengkajian resiko di sini memang perspektif yang berbeda ya. Misalnya nanti secara khusus kalau yang di keperawatan ya, di keperawatan misalnya asesmen resikonya misalnya asesmen resiko jatuh ya yang berdampak pada keselamatan pasien ya. Kemudian kalau kesalahan identifikasi pasien ya itu kan bisa mungkin terjadi gitu ya. Kemudian kalau yang profesi yang lainnya itu juga sama, misalnya asesmen identifikasi pasien gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya penata anestesi itu juga harus kewaspadaan terhadap obat-obat yang harus diwaspadai atau HAM itu ya, high alert medicine ya. Kemudian harus dilakukan double check ya. Nah, itu. Ya, kemudian pemberian pada pasien itu juga harus dilakukan. Ya. Kemudian identifikasi tadi ya bagaimana kita mengidentifikasi resiko ya itu supaya tidak terjadi insiden keselamatan. Kemudian yang ketiga itu kalau terjadi insiden itu bagaimana kita melaporkan dan menganalisisnya. Ya, sebenarnya di rumah sakit itu memang kita sudah menerapkan namanya non cultural blaming ya. Jadi nanti tidak menyalahkan. Jadi misalnya saya gitu ya, saya melakukan kesalahan yang berakibat kejadian tidak diinginkan misalnya ya. Nah, itu ketika saya melaporkan itu dijamin kerahasiaannya ya yang melaporkan ya. Supaya supaya tidak ada semacam
bullying gitu ya. Jadi oh yang melakukan itu ya. Ya, kemudian nanti akhirnya menyalahkan gitu ya. Jadi sebetulnya ketika terjadi insiden keselamatan pasien dan itu dilaporkan, tujuannya tidak untuk siapa yang mencari siapa yang salah ya, tapi dianalisis tujuannya apa? Tujuannya adalah belajar dari insiden tersebut dan harapannya tidak terjadi di kemudian hari. Ya, ini sebagai tindak lanjutnya. Ya, kemudian itu tadi ya, mencegah supaya tidak terjadi di kemudian hari. Ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada 5 tadi ya, kejadian insiden keselamatan pasien. Itu yang pertama misalnya KTD ya, adverse event ya. Jadi kejadian tidak diinginkan. Apa itu? Yaitu satu insiden yang dia mengakibatkan cedera. Ya, cedera karena apa? Satu tindakan. Ya, misalnya eh, kesalahan ya, kesalahan eh, salah ini ya, salah lokasi operasi. Misalnya yang harusnya dioperasi itu kaki kanan gitu ya, tapi ternyata yang dioperasi kaki kiri gitu ya. Nah, itu bisa terjadi gitu ya. Bisa juga terjadi kesalahan identifikasi pasien yang berakibat fatal ya. Misalnya kesalahan pembacaan atau kesalahan pemberian identitas pemeriksaan penunjang. Ya, misalnya pasien A itu misalnya didiagnosa tumor ya, kemudian dilakukan CT scan ya. Tapi ternyata pada saat yang bersamaan itu ada pasien lain yang dilakukan CT scan. Nah, yang pasien B misalnya ya, itu dilakukan CT scan juga yang dia tidak ada apa? Tidak ada indikasi ada tumor ya, ya tumor otak misalnya gitu ya. Nah, ini mungkin karena kesalahan identifikasi akhirnya yang harusnya ya pasien B tadi itu tidak ada tumornya hasil pemeriksaan itu diberi identitas pasien A yang tadi dia punya apa gejala ya tumor otak tadi ya. Nah, ini kalau sampai dilakukan operasi itu kan sangat berbahaya ya. Jadi orang yang tidak ada keluhan apapun kemudian dilakukan operasi oleh bedah saraf ya, karena di hasil pemeriksaan CT scan-nya itu ternyata ada gambaran ya atau corak ya, itu massa di otaknya. Itu kan sangat berbahaya sekali gitu ya. Oke. Kemudian kejadian nyaris cedera ya, near miss ya, KNC itu. Ya, jadi ini sebetulnya sudah ini ya, sudah terjadi ya. Misalnya ini yang di profesi kami ya, misalnya di apoteker itu terkait dengan pemberian obat gitu ya, pemberian obat. Jadi obat itu sudah sampai ini ya, sudah sampai diminum ya. Nah, ya. Misalnya obat untuk pasien A dan pasien B ya. Nah, misalnya paracetamol ya. Pasien A dapat paracetamol, kemudian salah diberikan pada pasien B. Ya, alhamdulillahnya pasien B ya ketika minum paracetamol itu tersebut tidak terjadi kejadian tidak diinginkan ya. Jadi tidak berdampak cedera pada pasien tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya KTC ya. Jadi oh ya, maaf. KTC tadi ya, KTC tadi yang salah minum obat tapi tidak cedera ya. Nah, ya. Ya, kalau yang near miss tadi yang nyaris cedera ya. Jadi ini misalnya obat ya, obat itu mau diberikan pada pasien, tapi ternyata pasiennya baca gitu ya. Oh ini kok tidak atas nama saya gitu ya. Akhirnya tidak jadi eh, cedera gitu ya. Mohon maaf ini tadi yang nyaris cedera itu misalnya pasien ya dapat obat ya. Nah itu ketika dia mau minum, dia baca etiketnya, oh ternyata ini kok bukan atas nama saya gitu ya. Jadi pasien belum sampai minum ya, sehingga tidak terjadi cedera. Nah, kalau yang sampai pasiennya minum, kemudian alhamdulillah tidak terjadi cedera tadi yang KTC tadi ya. Oke. Kemudian ini kondisi potensial cedera ya, KPC ini. Nah, satu kondisi yang sebetulnya berpotensi menimbulkan cedera. Apa saja? Ya, mungkin kalau yang
di profesi teman-teman perawat ya, itu sebetulnya yang sering ya, yang sering kami lihat itu adalah pemasangan bedset ya, railing ya, railing bednya itu ya. Nah, jadi pasien ada potensi cedera, ya ada potensi misalnya risiko jatuh, tetapi lupa ya, lupa masang railnya ya, bednya itu ya, yang di samping-samping itu ya. Nah itu ya. Begitu pula kalau yang nanti teman-teman penata anestesi ya, penata anestesi nanti juga hati-hati kalau misalnya pos ini ya, pos operasi nanti di ruang RR ya, recovery room, itu kan harusnya ditungguin ya. Harusnya ya, kalau saya ngomong harusnya itu berarti kebanyakan tidak ditungguin gitu ya. Nah, kadang-kadang lupa tidak dipasang itu ya, relnya itu ya, rel yang di samping bednya itu, sehingga pasien dalam kondisi mungkin masih belum sadar, gerak dan sebagainya, akhirnya jatuh. Itu potensi cedera. Nah, kemudian yang sangat berbahaya itu sebaiknya mudah-mudahan tidak terjadi yang sentinel ya. Sentinel ini kalau sampai terjadi ya fatal ya, kematian. Ya, misalnya kesalahan ya yang berdampak fatal. Contohnya adalah ketika tadi misalnya dilakukan operasi gitu ya, yang seperti saya sampaikan tadi, kesalahan identifikasi, dilakukan operasi, yang pasien tersebut sebetulnya tidak ada massa ya di otak, akhirnya dilakukan operasi oleh bedah saraf, ya qadarullah meninggal gitu ya. Nah itu kan sentinel. Ya. Oke, ini contoh yang tadi ya, KTD ini sebetulnya saya sampaikan itu bukan aib ya. Ini saya sampaikan ini kejadian nyata di rumah sakit kami ya. Ini bukan aib ya, tapi untuk pembelajaran bersama ya. Jadi sebetulnya terjadi ya, misalnya gabapentin ya. Gabapentin kan untuk ini ya, jadi semacam relaksan saraf ya. Ya, itu harusnya ditulis resep aslinya itu 100 mg tapi tertulisnya 300 mg sehingga pasiennya itu lemes, ngantuan gitu ya. Oke. Ya. Kemudian ini sebetulnya ada ya kemudian semacam anekdot aja gitu ya. Ini kan yang sisi ini ya sebelah kiri ini. Ya, ini kan pasiennya bilang, "Dokter, Anda melakukan operasi yang salah ya pada kaki saya," gitu kan. Guyonannya ya, apakah dokternya jawab gitu ya, "Can you give me one more chance ya, bisakah kau memberikan aku satu kesempatan lagi?" Ya berarti satu lagi itu operasi ya kakinya ya, berarti pasiennya nggak punya kaki ya berarti ya, yang satu sudah operasi ya, katakanlah tadi ya yang harusnya dioperasi kaki kiri, salah kaki kanan gitu ya yang diamputasi gitu ya. Oke. Kemudian ini seperti kejadian tadi ya, jadi misalnya pasien minum obat ya, seperti ini menunjukkan ini ya, yang anekdot yang kedua ini ya, ini misalnya pasiennya udah penurunan kesadaran atau mungkin tadi ya lemes karena salah minum obat gitu ya. Tapi ini para klinisi atau dokternya bilang, oh ini pasiennya mungkin baru istirahat ya, atau mungkin dia karena malas saja dia nggak bangun-bangun gitu ya. Jadi hal seperti itu yang mungkin terjadi gitu ya. Oke. Kemudian ini kejadian nyaris cedera ya. Nah, seperti tadi ya. Misalnya mau diberikan injeksi keterolak ya. Nah, tapi alhamdulillah sebelum diberikan sudah ketahuan bahwasanya salah gitu ya. Ya, harusnya misalnya antren yang benar gitu. Nah, kemudian ini potensi cedera ya. Ini juga real ya kejadian ya. Ini mohon maaf contoh-contohnya obat ya karena saya dari farmasi ya. Tapi nanti ada beberapa contoh yang lain ya seperti tadi saya sampaikan misalnya potensi cedera untuk teman-teman perawat itu pemasangan tadi ya rel bednya ya. Ya. Nah ini terjadi benar ya dari sekalian Bapak Ibu. Ini kalau mungkin hati-hati kalau dapat obat dalam bentuk suppositoria ya. Suppositoria itu ya mungkin kalau ada yang pernah
wasir ya, ambeien, atau yang paling sederhana itu dulkolak ya, dulkolak supo, mungkin kalau ada konstipasi atau sembelit. Ya, itu kan kalau di farmasi etiketnya itu di apa? dituliskan dimasukkan ke dalam dubur ya. Ini terjadi benar di tempat kami kemarin. Apa yang dilakukan bukan dimasukkan ke dalam dubur, tapi dimasukkan dalam apa bubur gitu ya. Ya, jadi suppostorianya dimasukkan ke dalam bubur. Nah, kalau bubur berarti apa? Dimakan gitu ya. Jadi nanti suppostorianya ikut ya dimasukkan ke dalam bubur. Itu kan akhirnya ajer ya. Ajer itu apa? Hancur gitu ya di dalam bubur tersebut. Kemudian dimakan. Nah, itu yang potensi cedera adalah pada saat penulisan etika itu harus hati-hati. Dan kejadian tidak cedera tadi ya, misalnya parastamol. Nah, kejadian sentinel ini juga hati-hati. Kalau tadi mungkin saya contohkan apa? Kejadian pada saat operasi dengan salah identifikasi. Nah, ini kejadian juga yang pernah terjadi itu adalah luka bakar ya pada bayi yang saat itu BBLR ya, baru berat badan bayi lahir rendah, itu akhirnya harus dengan inkubator, tapi pada waktu itu ada kesalahan pada saat suhunya, jadi suhunya error gitu ya. Jadi ada teman perawat bayi waktu itu melihat kok suhunya masih ini ya, suhunya yang tertera ya di pengatur suhu itu kok masih belum optimal ya. Akhirnya dinaikkan suhunya ya, qadarullah bayinya waktu itu ada terbakar ya. Tapi alhamdulillah tidak sampai meninggal gitu ya. Ya, itu kan hati-hati ya. Jadi itu kejadian sentinel yang pernah terjadi. Oke. Kemudian secara khusus ya di PMK Di PMK nomor 11 tahun 2017 itu ada 6 sasaran keselamatan pasien yang menjadi concern bersama ya. Concern bersama dari semua PPA ya, profesional pemberi asuhan ya. Dan ini nanti kalau adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang di rumah sakit atau mungkin ada yang bekerja di rumah sakit, itu menjadi salah satu bab ya, salah satu bab di 16 bab standar akreditasi ya rumah sakit ya. Jadi standar akreditasi rumah sakit ada 16 bab dan satu bab khusus itu mengassessment atau melihat tentang namanya sasaran keselamatan pasien. Jadi nanti ya elemen standarnya ya di bab SKP namanya sasaran keselamatan pasien itu ada 6 standar gitu ya. Ya. Jadi standarnya ya mulai dari identifikasi pasien, kemudian komunikasi yang efektif ya, kemudian kewaspadaan terhadap obat high alert gitu ya. Kemudian bagaimana penandaan operasi yang benar ya, kemudian pengurangan resiko pada saat resiko infeksi ya pada saat perawatan dan upaya pengurangan resiko jatuh. Oke. Ini nanti cara khusus di standar akreditasi akan di assessment ya atau dilihat ya. Oke. Ya, identifikasi yang pertama ya. Bagaimana identifikasi pasien itu harus dilakukan. Jadi tadi semua terkait dengan identifikasi itu dilakukan ya. Identifikasi itu menggunakan minimal 2 jenis identitas yang disepakati ya, yang disepakati oleh Kemenkes ya, itu adalah 3 identitas ya. 3 identitas. Apa 3 identitas itu? Jadi setiap pasien ya di layanan kesehatan ya, utamanya kami di rumah sakit itu harus ya mencantumkan 3 identitas ya, atau identitas pasien itu harus minimal ada 2, tapi ada 3 yang harus ada. Yang pertama adalah nama pasien ya. Yang kedua itu adalah nomor Kamedik. Yang ketiga adalah tanggal lahir ya. Jadi nanti pada saat kita
melakukan apapun ya, nanti misalnya dari perawat ya akan memberikan obat ya. Mohon maaf untuk di rumah sakit kami dan kayaknya masih hampir semua ya rumah sakit ya di Jogja atau mungkin di Indonesia itu untuk yang memberikan obat, terutama untuk obat yang injeksi ya, itu memang yang menyiapkan dari kami. Ya, di PKU Gamping itu yang menyiapkan dari farmasi, tetapi yang memberikan itu masih dari teman-teman perawat. Memberikan ya, memberikan ke artinya menyuntikkan gitu dari teman-teman perawat. Nah, pada saat memberikan injeksi atau memberikan obat itu minimal harus ditanyakan dua identitasnya. Pada saat pertemuan pertama, identifikasi itu dilakukan dengan cara apa? Verbal ya. Verbal itu dengan menanyakan ya. Bapak, Ibu, ya, namanya siapa? Jadi pertanyaannya pertanyaan terbuka ya. Jangan langsung disebut. Misalnya, ini Bapak Joko ya, jangan seperti itu ya. Nah, nanti biarkan pasien yang menjawab. Jadi pertanyaan terbuka adalah mungkin perkenalkan namanya siapa, nama apa, tenaga kesehatan yang tersebut, kemudian menanyakan Bapak Ibu namanya siapa. Jadi supaya pasien yang menyebutkan, kemudian tanyakan identitas yang kedua. Biasanya kita menanyakan tanggal lahir. Ya, misalnya Bapak siapa, tanggal lahirnya berapa gitu. Nanti yang menjawab dari pasiennya. Mengapa kita jarang menanyakan nomor rekam medik? Karena rata-rata pasien tidak hafal, gitu ya. Jadi yang kita tanyakan adalah pada saat pertama kita ketemu itu dengan verbal ya. Kita tanyakan namanya siapa, kemudian tanggal lahirnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu dengan visual. Visual itu dengan melihat apa? Melihat gelang identitas ya. Seperti tadi ya, gelang identitas pasien ya terdiri dari ada nama, nomor rekam medik, kemudian tanggal lahir, kemudian kita bisa melihatnya ya. Melihat minimal dengan dua identitas tadi. Ya. Ya. Kemudian tadi misalnya pemberian obat, kemudian juga untuk pemeriksaan spesimen ya di laboratorium ya spesimen. Dan ini yang salah satu potensial terjadi ya, yang sering ya terjadi itu adalah kesalahan pemberian identitas. Ya, apalagi sekarang itu sudah pemberian identitasnya lewat etiket ya, lewat barcode gitu ya, pakai etiket itu. Nah, ini yang kadang-kadang masih terjadi itu adalah kesalahan pemberian barcode. Misalnya apa spesimen ya, spesimen feses gitu ya. Itu kan apa ada ini ya, ada wadah gitu ya, ya wadah ya. Itu sudah ada apanya? Sudah ada ininya. Mungkin belum ya pada saat feses itu diambil atau apakah feses atau urin gitu ya, itu diambil itu belum ada ininya ya, wadah itu belum ada identitasnya ya. Nah, baru setelah apa? Setelah dapat ya sampelnya itu di wadah itu baru diberikan identitas. Nah, harusnya itu sampel itu sudah ada identitas apa maaf wadah ya, wadahnya itu wadah sampel ya, baik urin, feses maupun sputum itu sudah ada apa identitasnya. Kemudian diserahkan kepada pasien dengan cara apa? Tadi ya melakukan identifikasi. Jadi identitas yang ada di wadah sampel tersebut ya, kemudian kita cocokkan dengan identitas pasien yang ada di gelangnya itu. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya sampelnya itu sudah ada di wadah tapi belum ada identitasnya itu bingung gitu ya. Ini sampelnya siapa gitu ya. Ya, kadang-kadang terjadi kesalahan di situ. Nah, ini kan bisa berdampak fatal ya kalau sampelnya tersebut hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi klinis pasien. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kan ada keraguan. Ini hasil labnya kok beda dengan
klinisnya. Akhirnya apa? Dilakukan pemeriksaan lab ulang. Nah, ini kan juga apa ya? Dari sisi pasien itu juga dirugikan ya dalam hal ini mungkin harus apa? Dia melakukan ini ya, diambil ya sampelnya ulang ya. Dari sisi rumah sakit juga kerugiannya adalah ada pemeriksaan yang double ya. Ya, artinya ada waste ya, ada apa? Ada pemborosan di situ. Oke. Kemudian ini yang untuk teman-teman gizi ya, ini juga apalagi kalau alhamdulillah di apa di tempat kami atau mungkin di sebagian besar rumah sakit itu diet ya atau makanan pasien itu sudah diberikan oleh teman-teman gizi ya dari gizi ya. Tetapi mungkin ada rumah sakit yang pemberian dietnya atau makanan pasien itu dilakukan oleh teman-teman perawat. Nah ini hati-hati juga kalau mau memberikan memberikan diet ya pada pasien ya. Misalnya pasien hipertensi itu kan misalnya dia rendah garam ya RG ya. Kemudian nanti pasien apa ya tinggi protein ya. Nah, itu kan beda-beda nanti ya. Nah, jangan sampai nanti salah memberikan apa? Memberikan ke pasien ya. Dikarenakan identitas atau identifikasi yang salah. Ya. Kemudian untuk ASI ya ini juga harus ada labelnya ya, apalagi kalau bayi-bayi yang tadi ya BPLR ya, berat bayi lahir rendah, kemudian dia harus menjalani beberapa hari perawatan ya di rumah sakit, dan ibunya udah pulang sebetulnya ya. Ibunya udah pulang, kemudian bayinya harus dirawat agak lebih lama ya, sehingga ibunya datang ke rumah sakit, kemudian menitipkan ASI-nya untuk diberikan pada bayi. Nah, ini jangan sampai terjadi kesalahan pemberian ASI ya. Jadi bukan apa? Bukan ASI yang dari ibunya ya. Nah, nanti khawatirnya apa? Kalau di dalam Islam itu kan kalau saudara sepersusuan itu kan nggak boleh menikah gitu ya. Ya takutnya nanti kalau bayinya laki-laki ya, kemudian ada dua bayi ya, satu laki satu perempuan. Nah, nanti kalau tertukar gitu ya, biasanya ibu yang dari bayi laki-laki tadi ASINya karena tidak ada identitas yang jelas diberikan pada bayi yang perempuan. Sehingga apa? Sehingga ya artinya yang bayi perempuan tadi akan menjadi saudara sepersusuan gitu ya. Jadi kalau di dalam Islam akhirnya nggak boleh ya nikah gitu ya. Oke, kemudian pada situasi khusus ya, pada situasi khusus. Jadi kalau misalnya bencana alam ya, misalnya ada kayak kemarin gempa ya, gempa bumi, kemudian pasien kecelakaan atau pasien-pasien tidak sadarkan diri ya, itu artinya kan pasien tidak bisa dikonfirmasi itu ya. Ya, tadi kan saya sampaikan kita konfirmasi dengan pertanyaan terbuka. Tapi pada pasien-pasien dengan kondisi yang apa ya tidak tahu identitasnya ya dalam kondisi kesadarannya menurun tidak bisa dikonfirmasi itu ada apa? Ada ininya ya, ada identitasnya. Lah, identitasnya itu adalah dengan menyebut X, Y ya. Jadi kalau misalnya laki-laki itu X1 gitu ya. Jadi pasien X1, X2, X3, X4. Jadi seperti itu ya nanti. Kemudian kalau perempuan ya Y ya. Ya, ibu Y1, ibu Y2, ibu Y3 gitu ya. Jadi Allah itu hanya menciptakan atau Tuhan itu hanya menciptakan dua jenis kelamin ya, adik-adik Bapak Ibu sekalian, jadi laki dan perempuan. Enggak ada yang apa ya transgender itu enggak ada gitu ya. 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 Kemudian itu untuk yang bayi baru lahir tuh sekarang sudah juga langsung diberi nama. Ya, sudah langsung diberi nama. Kalau dulu kan masih pakai nama ibunya ya, bayi nyonya Y gitu ya, bayi nyonya Y1, bayi nyonya Y2 misalnya seperti itu. Kalau sekarang
bayi lahir harus langsung diberi nama gitu ya. Ya minimal dengan tadi ya, bayi nyonya siapa gitu ya. Nah, kebetulan kalau namanya sama gitu ya, sama-sama Ibu Y siapa gitu ya, atau Ibu Siti siapa gitu ya. Nah, itu harus ada yang membedakan gitu ya. Tujuan utamanya tadi ya untuk memudahkan identifikasi pasien. Kemudian terkait dengan komunikasi ya, ini yang sebetulnya menjadi tantangan terbesar ya. Kami dari rumah sakit ini sebetulnya apa ya, dengan era era baru ini ya, banyak generasi-generasi Z ya, generasi alfa yang nantinya akan akan menjadi tenaga kesehatan itu sebetulnya komunikasi ini yang jadi masalah ya. Karena apa? Gaya berkomunikasi ya, misalnya kalau saya itu lahir tahun 7 bulan generasi apa ya? Ya, sekarang dengan adik-adik ini mungkin ada yang generasi milenial ya, atau yang generasi kalau alfa sudah ada yang belum ya, atau generasi Z minimal ya. Itu kan gaya gaya komunikasinya berbeda. Sehingga secara khusus ya di dalam PMK ya nomor 11 tahun 2017 itu sudah ada komunikasi yang disepakati terkait dengan perawatan pasien. Ya. Ini kalau nanti pasien baru gitu ya, kemudian harus harus menelpon dokter ya, DPJP itu dokter penanggung jawab pelayanan pasien, harus dihubungi untuk mendapatkan instruksi terkait dengan terapi awal dari pasien yang baru tersebut, itu harus ditulis seperti ini ya. Ya, jadi ketika nelpon ya itu ditulis ya. Jadi misalnya melaporkan ya, nanti melaporkannya pakai SPAR tadi ya. SPAR ya. Jadi melaporkannya pakai ini ya nanti. Jadi situasinya, kondisi pasien seperti apa ya, backgroundnya itu kondisi saat masuk, kemudian kondisi awal saat ini, kemudian asesmennya ya, pengajian pasien, kemudian rekomendasinya seperti apa. Dengan melaporkan ke DPJP dengan SBAR ini, lah kemudian kalau sudah mendapat jawaban ya itu jangan lupa ditulis dulu ya, ditulis. Kemudian setelah ditulis ya, ditulis di kertas atau di komputer, kemudian dibacakan ulang. Ya, dibacakan ulang, kemudian konfirmasi ke dokternya apakah yang tadi ditulis dan yang dibacakan ulang itu sudah sesuai dengan yang diinstruksikan. Ya. Misalnya ini kan kalau terkait dengan terapi ya, misalnya terapi atau nanti pemeriksaan penunjang, misalnya terapi ya, kondisi pasien seperti apa, kemudian nanti apalagi kalau misalnya sudah ada hasil-hasil penunjangnya ya, misalnya angka leukositnya sekian, kemudian misalnya HB-nya berapa gitu ya, atau mungkin nanti pemeriksaan penunjang lainnya gitu ya. Apalagi nanti kalau sistemnya sudah sudah ter-bridging ya dengan digitalisasi, misalnya hasil pemeriksaan penunjang misalnya labnya pakai LIS ya, nanti Laboratorium Information System ya. Jadi nanti hasilnya itu bisa langsung dibaca oleh dokter, kemudian nanti hasil pemeriksaan ronsen itu juga bisa langsung dilihat atau dibaca oleh dokter walaupun tidak di rumah sakit. Nah, apalagi kalau sudah ada fasilitas seperti itu ya nanti bisa dikonfirmasi pada DPJP-nya bahwasanya hasil lab dan hasil pemeriksaan penunjang misalnya ronsen sudah dikirimkan kepada yang DPJP. Kemudian nanti
ketika instruksinya itu diberikan, tadi ya ditulis, kemudian dibaca ulang dan dikonfirmasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kesalahan pada saat memberikan instruksi. Ya, kadang-kadang kalau tidak misalnya kita tidak mengkonfirmasi ulang, takutnya persepsinya salah. Apa yang dimaksud oleh dokter berbeda dengan yang ditangkap oleh perawat itu ya. Ini kalau bahasa lainnya ada tulbakon ya. Tulbakon itu tulis, baca, konfirmasi. Ya. Kemudian ini komunikasi juga antar ini ya, antar PPA ya. PPA itu nanti utamanya di CPPT akan dituliskan ya, di catatan perkembangan pasien terintegrasi ya. Kemudian antar unit perawatan yang berbeda, misalnya dari IGD ya, kemudian pasien masukkan dari IGD atau dari poli ya, kemudian akhirnya Ratinap ya ke Bangsal, ya itu yang nanti harus ada komunikasinya. Kalau ini komunikasi biasanya disertai dengan formulir ya, misalnya kondisi saat di IGD seperti apa, kemudian namanya serah terima ya, atau timbang terima itu ya, gitu. Atau mungkin dari unit intensif ke unit perawatan biasa atau sebaliknya, dari perawatan biasa ke unit intensif itu ada formulirnya. Kemudian dari perawatan yang pasien ke unit diagnostik tadi ya, apakah ke fisioterapi, radiologi, laboratorium ya. Kalau laboratorium biasanya kan diambil ya darahnya oleh teman-teman lab ya. Ya itu, tetapi tadi yang harus diperhatikan adalah proses identifikasinya. Ya. Kemudian kewaspadaan terhadap obat alat ya. Ya. Ini hati-hati kalau obat itu bentuknya mirip ya, look like. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya ya norm ya, nama obat rupa ucapan mirip ya. Kalau di Inggris itu LASA ya, look like, sound alike. Ya, itu kalau di farmasi biasanya ada tulisan LASA ya. Biasanya kalau satu pabrik itu kemasannya hampir mirip ya, hampir mirip. Nanti hati-hati ya. Kemarin sempat ya ini terjadi di tempat kami pasien vomitus ya, pasien vomitus. Mual, kemudian itu kan harusnya dapat ondansetron ya, ondansetron injeksi, karena pabriknya sama ya, yang diberikan itu yang mirip ya, itu dopamin ya. Alhamdulillah kemarin pasiennya walaupun takikardi tapi masih bisa masih bisa ini ya, tidak berdampak cedera tadi ya. Itu hati-hati di situ. Jadi persis plek gitu ya. Satu pabrik itu beda obat, ya, beda fungsi, tapi kemasannya mirip banget. Makanya hati-hati ya nanti teman-teman atau adik-adik, terutama perawat, penata anestesi. Kemudian insulin ya, insulin ini juga hati-hati ya, karena insulin ini juga banyak ya di rumah sakit itu yang efek sampingnya hipoglikemi ya. Nah, itu hati-hati. Kemudian yang ketiga itu elektrolit konsentrat ya. Nah, jadi di sini adalah elektrolit ya. Elektrolit itu apa? Ada natrium, ada kalium, ada klorida, ada magnesium ya. Ya, itu yang elektrolit. Nah, pertanyaannya kalau dextrose ya, dextrose 40%. Itu apakah elektrolit? Ya, ya dextrose itu ya enggak elektrolit ya. Ya. Ya, jadi elektrolit konsentrat ya. Misalnya kalau yang kalium itu lebih dari 1 mg ya konsentrasinya. Kemudian kalau NaCl itu lebih dari 0,9% ya, misalnya NaCl 3%. Kemudian magnesium sulfat itu lebih dari 50%. Maka harus dilakukan double check ya. Apa itu double check? Jadi pada saat memberikan ya itu harus dilakukan oleh 2 orang. Ya, dilakukan oleh 2 orang di samping pasien. Jadi di samping pasien ya. Jadi double check itu dilakukan kalau di perawatan itu di samping pasien. Jadi yang ke pasien 2 orang. Jadi jangan double check
di nurse station. Nah, itu sama juga bohong ya. Jadi ketika akan memberikan obat ya, itu ya berdua ke pasien, misalnya insulin ya, nanti misalnya dibacakan, misalnya Bapak X ya, kemudian nanti insulinnya misalnya Novorapid, dosisnya 3 kali 10 unit ya. Nanti ketika si perawat 1 membacakan itu, kemudian perawat 2 ngecek ya. Ya, ngecek, kemudian perawat 2 itu atau kedua perawat itu juga melihat identitas pasien. Kalau memang sudah benar ya baru diberikan. Itu double check itu seperti itu ya. Oke. Sebab kalau double check dilakukan di nurse station berarti yang ke pasien siapa? Perawatnya sendirian ya. Nah, kalau perawat sendirian itu ya potensi kesalahannya bisa terjadi. Jadi sebetulnya double check ini untuk meminimalkan kesalahan pemberian obat pada pasien. Ya. Oke. Kemudian ini penandaan luka operasi daerah operasi yang benar ya. Jadi nanti utamanya di sini untuk penandaan itu dilakukan oleh dokter ya. Nah, penandaan dilakukan oleh dokter pada saat visite sebelum dilakukan operasi. Jadi sebelum dilakukan operasi ya itu dokter bedah misalnya itu harus visite dulu, kemudian melihat kondisi pasien dan memberikan tanda pada bagian yang akan dioperasi. Ya, tandanya itu apa ya, kalau di PKU Gamping tuh pakai bunder gitu ya, pakai bulet, dibuletin gitu ya. Jadi tidak boleh dikasih tanda silang. Kalau tanda silang itu dulu memang awal-awal dikasih tanda silang ya, tapi akhirnya itu menimbulkan persepsi yang berbeda ya. Persepsi beda kalau silang itu berarti kan salah ya atau bukan gitu ya. Artinya selain tanda silang yang boleh digunakan, mau dikasih segitiga, segi empat gitu ya. Ya, asal nggak dioret-oret gitu ya. Ya, itu. Jadi ada tanda yang mudah diidentifikasi. Itu kalau di PKU Gamping pakainya dilingkari gitu ya. Ya. Jadi yang dilakukan penandaan itu yang mempunyai dua sisi, kanan kiri, misalnya tangan kanan kiri, kaki kanan kiri gitu ya. Ya, kemudian yang jumlahnya lebih dari satu, misalnya jari kaki, jari tangan gitu ya. Ya. Kemudian kalau yang selain itu apakah juga ada penandaan, misalnya operasi sesar gitu ya, apakah juga ada penandaan ya? Ya enggak ya, sesar kan ya di ini ya, di perut ya. Nah, ada sesar yang lainnya kan nggak ada gitu kan. Ya, itu. Oke, ini nanti bisa dibaca. Oke. Kemudian ini yang selanjutnya adalah penerapan hand hygiene ya untuk mengurangi risiko infeksi akibat eh, perawatan ya. Jadi mungkin nanti terkait dengan PPI ya, kewaspadaan standar dan penggunaan APD ya. Jadi yang masih sering dilakukan itu adalah penggunaan handscoon. Ya, jadi gini, cuci tangan itu pakai handscoon apa tangan biasa? Ya, ya itu pertanyaan kan seperti itu ya. Jadi cuci tangan itu ya tangan biasa ya, nggak pakai handscoon gitu ya. Ya, nggak pakai handscoon. Ya, jadi handscoon-nya dilepas, cuci tangan gitu ya. Oke. Kemudian yang masih sering ya saya jumpai itu adalah pada saat memberikan obat ya, itu pakai handscoon gitu ya, pakai handscoon. Nah, harusnya konsisten. Kalau pakai handscoon, dia sekali pakai harusnya, ya, harusnya sekali pakai. Artinya ketika nanti dia dia ke pasien yang lainnya, dia harus ganti handscoon. Ya. Tapi pada kenyataannya itu dia pakai handscoon, ya, cuci tangan pakai handscoon tadi ya. Tapi setelah pindah ke pasien yang lainnya, handscoon-nya nggak ganti gitu ya. Dia cuci tangan lagi ya, pakai handscoon yang sama tadi ya, kemudian berikan obat pada pasien. Ya itu yang salah ya. Mungkin nanti bisa kalau saya keliru bisa dikoreksi nanti mungkin kalau ada materi PPI ya. Tapi yang sejauh ini saya pahami dan sering saya sampaikan pada saat bimbingan di rumah sakit itu ya. Jadi jangan sampai
kita seolah-olah sudah sudah memproteksi ya terhadap potensi penyebaran infeksi, tapi kita malah sebagai sumber penyebar infeksi ya dengan penggunaan handskun satu ya, kemudian nanti kemana-mana. Jadi yang benar pada saat pemberian injeksi itu ya nggak usah pakai handskun ya, tetapi nanti saat akan memberikan itu harus selalu cuci tangan. Dan itu sesuatu yang menurut saya itu harus dilatih gitu ya. Kalau enggak, ya kemungkinan saat memberikan juga tidak cuci tangan. Karena cuci tangan itu semacam nanti kalau sudah biasa melakukan kayak bawah sadar ya. Jadi setiap masuk ke pasien itu akan melakukan. Ya 5 momen cuci tangan kan 2 sebelum 3 setelah ya. Jadi sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik ya, kemudian nanti setelah terkena cairan tubuh. Nah, kalau setelah terkena cairan tubuh itu nanti cuci tangannya pakai sabun ya, air mengalir nanti ya 40 sampai 60 detik ya lamanya. Ya, kemudian nanti setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien dan setelah kontak dengan pasien. Oke, ini 6 langkah cuci tangannya. Kalau dengan hand wrap itu ya 20 sampai 30 detik ya nanti. Kalau pakai sabun ya 40 sampai 60 detik. Ya. Itu yang sebetulnya yang mudah ya, atau biayanya nggak banyak ya, tapi dampak terhadap penurunan risiko infeksinya sangat tinggi ya. Karena banyak ya infeksi itu disebabkan karena ya kekurangan kekurangan kita ya, dalam cuci tangan, kemudian habis ke pasien yang satunya ya dengan ke pasien yang lainnya tidak cuci tangan atau tidak melepas APD, akhirnya menyebarkan infeksi yang dari pasien satu ke pasien yang lainnya. Oke. Kemudian risiko jatuh ini juga sering ya dijumpai di rumah sakit, terutama untuk pasien-pasien yang geriatri ya. Pasien geriatri, kemudian pasien yang post operasi ya. Ya, pasien yang dengan penurunan kesadaran ya, itu post operasi misalnya penurunan kesadaran ya. Kemudian pasien Parkinson tuh memang karena ini ya keseimbangannya terganggu ya. Nah, oke, kemudian resiko juga di area rumah sakit itu yang diperhatikan adalah kalau ada tangga atau lantai ya. Nah, tangga nggak pakai handrail itu juga berpotensi cedera ya. Kemudian lantai yang licin gitu ya. Nah, atau yang penerangannya kurang ya. Nah, itu juga. Ya, contoh screening itu misalnya apakah bisa berdiri ya, kemudian apakah khawatir jatuh ya, apakah pernah jatuh dalam setahun terakhir. Kemudian untuk metodenya ya, metode pengkajiannya itu rumah sakit dibebaskan ya, tetapi secara umum tuh yang untuk rawat inap untuk rawat inap ya, itu ada yang dewasa itu biasanya pakai ini Morse Fall Scale ya. Nah, pakainya ini yang untuk rawat inap pasien dewasa ya. Nah, kemudian kalau yang rawat inap anak-anak itu pakai Humpty Dumpty. Nah, kemudian ini ya scoringnya, silahkan nanti dibaca ya. Dan ini bisa dibuatkan sistemnya ya. Jadi nanti silahkan di assessment ya, misalnya apakah risikonya itu rendah, sedang atau tinggi. Dan memang perbedaan kondisi pasien itu juga akan memengaruhi resiko jatuhnya. Ya, sehingga pada pasien-pasien dengan resiko jatuh tinggi itu harus dilakukan assessment secara periodik ya. Ya, misalnya setiap 1 jam sekali gitu ya. Ya. Kemudian kalau yang rawat jalan ya, rawat jalan tuh pakai get up and go test ya. Jadi misalnya pasien diminta untuk pasien apakah itu pakai kursi roda atau bisa datang ke rumah sakit pakai berangkar gitu ya. Nah, kalau dari kursi roda coba
diminta untuk berdiri, kemudian berjalan ya beberapa meter. Kalau dia sudah mulai agak kesempoyangan atau tidak keseimbangan terganggu, ya sudah, berarti dia resiko jatuhnya apa ada potensi resiko jatuh. Ya. Kemudian misalnya kalau dari jauh pasien itu memang sudah tampak lemes, kemudian tampak kesadaran yang menurun ya, berarti itu potensi risiko jatuhnya tinggi gitu ya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana awareness kita ya. Jadi bagaimana perhatian kita, kewaspadaan kita ketika melihat kondisi pasien. Jadi memang ini alat-alat bantu ini ya, itu sebetulnya untuk mengidentifikasi kondisi pasien. Tetapi kalau misalnya kita memahami apa isi dari form ini gitu ya, itu sebetulnya dari ketika melihat pasien langsung ya kita sudah punya awareness ya, punya kewaspadaan atau punya semacam perhatian. Oh, posisi pasien ini ketika masuk rumah sakit kondisinya seperti apa. Jadi harapannya penilaian ini sudah kita pahami ya, sudah kita pahami. Jadi tidak harus ketika pasien datang kemudian ditanya gitu ya. Ya memang seperti itu, tapi harapannya ini akan menjadi sesuatu yang tadi ya SOP yang selalu kita lakukan, dan itu ketika sudah dilakukan akan menjadi kebiasaan gitu ya. Jadi secara sekilas kalau seperti ini nih dia sudah punya sudah punya gambaran. Kalau seperti ini kondisi pasien, dia risiko jatuhnya seperti apa, rendah, sedang atau tinggi gitu ya. Kemudian kalau pasien itu mempunyai risiko jatuh tinggi ya, itu jangan lupa untuk dikasih label atau dikasih stiker ya. Kalau yang ini ya, ini clipper ini biasanya diberikan dirawat inap di gelangnya itu ya, di gelangnya Polris ya. Kemudian bisa juga yang bentuk segitiga ini risiko jatuh dicentol kayak gitu ya, diberikan di bednya ya. Kemudian kalau yang rawat jalan itu juga dibentuk stiker ya, bentuk stiker, kemudian ditempelkan di di pakaian pasien gitu ya. Jadi perlu diberikan identitas bahwasanya pasien itu punya risiko jatuh. Supaya apa? Supaya kita punya kewaspadaan ya. Jadi masing-masing yang nanti akan memberikan pelayanan pada pasien itu punya kesadaran gitu ya. Kemudian ya ini terkait dengan pelaporannya ya. Jadi pelaporan insiden keselamatan pasien secara khusus tadi sudah disampaikan di depan, bahwasanya setiap bulan sekali itu dilaporkan ke kementerian ya, Kementerian Kesehatan. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengetahui atau pemerintah punya data ya. Jadi angka-angka kejadian insiden keselamatan pasien itu secara nasional berapa, secara daerah berapa, kemudian berapa yang KTD, KNC, KTC, Sentinel, KPC gitu ya. Ya, tapi sekali lagi saya sampaikan di depan tadi, mungkin tidak banyak yang dilaporkan ya dibanding dengan kejadian sesungguhnya. Oke. Kemudian pelaporannya itu juga sifatnya rahasia, artinya tidak boleh ya laporan itu diakses atau dibaca oleh orang yang tidak berhak. Kemudian identitas pelapornya itu anonim ya. Pelapor kemudian pasien itu juga dianonimkan. Oke. Kemudian untuk tujuannya adalah tadi ya, untuk proses pembelajaran supaya tidak terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari ya. Ya, jadi hasil hasil analisa, kemudian hasil kemudian identifikasi atau penelaahan lebih lanjut ya, itu harapannya tadi ya tidak menimbulkan kejadian di kemudian hari, dan tadi ya di sini pelaporan tidak untuk mencari siapa yang salah. Oke. Kemudian insiden keselamatan pasien itu harus dilaporkan maksimal 2 kali 24 jam. Kepada siapa? TKPRS itu tim keselamatan pasien rumah sakit. Ya.
Kemudian dari situ akan dilakukan grading ya. Ya, grading itu analisa risiko, apakah dia apa ya, masuk biru, hijau, kemudian kuning, merah gitu ya. Oke. Hasil gradingnya ini kalau biru ya dilakukan investigasi sederhana ya oleh atasannya langsung dalam waktu maksimal 1 minggu. Kalau hijau ya investigasi sederhana oleh atasan langsung maksimal 2 minggu. Kemudian kalau kuning itu harus dilakukan RCA ya. Nah, RCA itu root cause analysis oleh tim keselamatan pasien rumah sakit maksimal 45 hari. Ya. Kemudian yang merah juga sama ya harus dilakukan RCA. Yeah. Mohon izin Kemudian Bapak, waktunya tinggal 5 menit lagi. nggak sampai nggak sampai 9.30 ya? 9.30 sampai selesai tanya jawabnya Bapak. Oh gitu ya Allah, ngapunten. Oke, saya percepat saja. Ini tadi ya pelaporannya di motivasi Yankes. Ya, ini analisa gradingnya ya. Ini mungkin di materi sudah saya sampaikan. Ya, ini tadi ya. Biru itu maksudnya ini ya. Tadi kan saya sampaikan ya. Ada biru, hijau, kuning ya, merah ya. Kalau biru itu ya tidak ada cedera. Kemudian kalau hijau itu ya cedera ringan. Kuning itu ya cedera tapi apa ya, kasus tidak itu parah ya, misalnya luka robek ya. Kemudian kalau merah itu katastrofik ya, misalnya tadi sentinel ya. Ini probabilitasnya. Kemudian nanti dari probabilitas ya kita kalikan dampaknya ya. Misalnya probabilitasnya tadi kan ini yang sangat jarang itu lebih dari 5 tahun sekali baru terjadi. Kalau jarang ya terjadi sekali dalam 2 sampai 5 tahun. Kalau mungkin itu ya terjadi sekali 1 sampai 2 tahun. Kalau sering itu ya dalam 1 tahun sering terjadi ya. Ya, ini kalau sangat sering itu berarti setiap minggu atau setiap bulan ada kejadian insiden keselamatan. Ya. Nah, kemudian cara menghitungnya skor resikonya adalah dampaknya tadi yang minor, moderate, major gitu ya. Nah, kemudian dikalikan dengan probabilitasnya. Apakah dia sangat jarang, mungkin sangat sering ya. Kemudian hasilnya seperti ini. Ya, sebentar. Ini contohnya. Contohnya ini ya. Contohnya ini ada pasien yang jatuh dari tempat tidur dan meninggal ya. Tapi kejadiannya ini terakhir 2 tahun yang lalu. Ya, berarti nilai dampaknya ini karena meninggal katastrofik ya 5. Kemudian probabilitasnya karena terjadi ya 2 sampai 5 tahun berarti nilainya 3. Kemudian scoringnya 3 kali 15 3 kali 5 sampai 15 hasilnya seperti ini. Jadi tadi kan dia terjadi ya jarang terjadi ya 2 sampai 5 tahun ya karena kejadian terakhir 2 tahun yang lalu. Maaf di sini ya di 3 ya 1 sampai 2 tahun. Ini berarti kan dia di sini kemudian dia dampaknya katastrofik ya. Nah di sini. Jadi persilangan antara 3 dan 5 ini. Akhirnya dia ekstrim di sini ya. Oke. Nanti ini alur pelaporannya, kemudian ini strategi peningkatan untuk keselamatan pasien ya. Bagaimana kita melakukan 7 standar atau saya langsung ke 9 standar aja. Ini adalah 9 ya kriteria yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko kejadian insiden keselamatan pasien. Yang pertama adalah bagaimana kita memperhatikan ya terkait dengan obat-obat yang LASA tadi atau obat high alert. Kemudian pastikan identifikasi pasien, bagaimana harus berkomunikasi secara benar ya.
baik pada saat serah terima, pengoperan pasien, ya, kemudian nanti saat identifikasi juga, ya, atau saat komunikasi dengan dokter gitu ya. Kemudian pastikan ya pemberian sisi yang benar pada saat operasi ya. Kemudian kita harus juga mengandalkan larutan konsentrat, elektrolit. Ya, kemudian pemberian obat ya pada saat pengalihan pelayanan itu maksudnya saat serah terima ya. Kemudian jangan sampai jadi kesalahan ya pada saat misalnya pemasangan kateter atau tindakan invasif ya. Kemudian gunakan alat injeksi sekali pakai ya, termasuk nanti handscoon ya. Ya. Kemudian jangan lupa nanti tingkatkan kebersihan tangan atau hand hygiene ya untuk pencegahan infeksinya. Jadi, monggo masih ada waktu kurang lebih 15 menit kalau ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi ya terkait dengan materi keselamatan pasien ini. Waktu saya kembalikan pada Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Joko Sudibyo atas materinya yang luar biasa. Nah, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan kepada peserta mahasiswa untuk memberikan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, diajukan pertanyaannya. Iya, silahkan. Ini mungkin karena sesuatu yang nanti dekat dengan profesi kita ya, artinya baik saya seorang apoteker, mungkin nanti adik-adik juga yang profesi perawat, penata anestesi. Ini ada dari lab juga Ibu ya? ATLM? Enggak? Oh, mohon maaf Bapak, jurusannya Pak? Jurusannya ini perawatan aja ya? Oke. Oh, perawat yang di jurusan keperawatan semua sekarang Pak. Dari Oh D3 gitu. Oke. keperawatan, ya D4 sama anestesi. Oke, anestesi ya. Artinya nanti kan ini adalah profesi terutama teman-teman perawat ya. Teman-teman perawat itu kan ada sangat dekat sekali ya dengan pasien dan 24 jam bersama pasien ya. Jadi satu-satunya profesi yang 24 jam bersama pasien di rumah sakit itu ya perawat gitu ya. Yang lainnya kan sip-sipan gitu ya. Tetapi yang nungguin pasien itu adalah teman-teman perawat. Ya, kalau teman anestesi ya nanti pada saat operasi ya mungkin dan pasca operasinya ya nanti untuk pemantauan kondisi pasien saat di recovery room. Jadi, silakan mungkin kalau ada yang mau dikonfirmasi ya. Silakan kepada teman-teman mahasiswa mana tahu ada yang ingin ditanyakan terkait pasien safety. Jadi, mungkin nanti kalau ada yang sambil yang bertanya ya Bu ya, nanti sekilas saya sampaikan. Jadi kami di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping secara khusus memang pada saat ada peserta didik ya, misalnya nanti adik-adik itu akan PKL PKL di PKU Gamping itu ada materi passion safety. Jadi sebetulnya materi ini menjadi materi dasar ya mungkin tujuannya sama ya dengan yang dari Poltekkes ada memberikan gambaran atau memberikan wawasan terkait dengan berbagai macam ini ya kemungkinan yang nanti pada saat apakah itu PKL atau bekerja itu akan didapatkan. Kalau saya lihat materinya tadi kan ada BHD, PPI gitu ya.
itu kan patient safety juga itu kan bagian yang nanti pasti ya akan ditemui ya pada saat baik itu PKL maupun bekerja ya. Khusus di PKU Gamping pada saat PKL ini juga materi patient safety ini akan disampaikan. Karena apa? Karena adik-adik ini juga nanti secara tidak langsung akan terlibat ya di dalam proses pelayanan pada pasien. Dan yang harus diperhatikan di sini adalah tadi ya saya sampaikan komunikasi ya. Jadi nanti jangan segan-segan bertanya kalau tidak paham ya. Jangan apa ya artinya menginterpretasikan sendiri. Kalau tidak paham silahkan bertanya pada misalnya nanti pembimbingnya atau perawat senior yang ada di di ruangan gitu ya. Apalagi nanti Anda juga kan ada ini ya, ada tingkatannya ya, apakah nanti Anda bisa melakukan sendiri atau nanti harus dengan pendampingan atau hanya baru melihat saja gitu ya. Oke. Nanti kan biasanya ada apa ya? Namanya supervisi ya, supervisi bertingkat. Ya, pertama mungkin hanya melihat. Kemudian hanya melihat misalnya ada perawat senior, misalnya pasang infus, Anda lihat, ganti infus, Anda lihat, memberikan obat, Anda lihat. Ya, kemudian nanti kalau sudah beberapa hari atau beberapa minggu, Anda nanti mungkin supervisi sebagian. Ya, Anda mulai di melakukan sendiri tapi didampingi. Ya, ya. Kemudian kalau supervisinya rendah ya Anda dilepas sendiri ya. Tapi sekali lagi ini ada tahapannya. Monggo sambil ada yang bertanya, silahkan. Sekali lagi ini sesuatu yang sangat dekat dengan profesi adik-adik semua nanti ya. Ya, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya aja ya Pak yang bertanya gitu. Ya, silakan Ibu. Terkait pelaporan insiden tadi kan ada gradingnya, ada biru, hijau, kuning, Ya. merah. Mungkin bisa disampaikan Pak bagaimana sih yang masuk kriteria yang biru, hijau, kuning, merah seperti itu Pak? Ya. Jadi sebetulnya tadi ya, jadi kalau apa dari dampaknya dulu ya. Nah, kalau dampaknya itu kan kalau yang apa dia ada insiden gitu ya, ada insiden tetapi tidak cedera ya. Tidak cedera berarti dia nanti apa biru gitu ya. Jadi grade-nya biru, gradingnya biru. Sebetulnya grading itu nanti yang terakhir ya, biru. Nah, sebenarnya nanti grading itu nanti akan melihat ya dampak dengan probabilitas. Misalnya di sini dia jarang ya, maaf, tidak cedera, tetapi nanti menimbulkan ya tidak cedera, tapi dia sangat sering gitu ya. Bukan sangat sering ya, sering gitu ya. Kalau sangat sering kan 5, sering gitu ya. Ya, ya tidak cedera tapi sering. Berarti kan nanti dia berapa? 1 dikali 4. Ya, ini Bu ya. Tadi kan cara cara bacanya kan gini ya. Skor resikonya atau gradingnya tadi itu dampaknya misalnya 1, probabilitasnya 4. Ya, kita baca di sini tadi. Ya, misalnya nanti dia apa? Tidak terjadi cedera tadi ya, tidak terjadi cedera, kemudian nanti apa tidak tidak cedera tapi dia sering terjadi, dia masuknya moderat ya, masuknya moderat itu kan apa hijau ya, maksudnya hijau ya. Nah, kalau masuk hijau itu dilakukan investigasi sederhana, maksudnya gini ya, balik ke sini tadi. Ya, dilakukan investigasi sederhana itu maksimal 2 minggu. Lah, investigasi sederhananya itu dengan 5H1W ya. Ya, jadi ini mohon maaf saya tidak apa ya belum tampilkan.
formnya ya. Jadi ada 5H1W. Ya, how, bagaimana gitu ya. Jadi kita tanya apanya ya, bagaimananya gitu ya. Saya bagaimana gitu ya. Nah, ini contohnya coba saya tampilkan ya. Sebentar, ini saya stop screen. Ini contoh yang kemarin sudah ada laporan. Ya, sebentar ini baru proses nyari. Ini ya, sudah bisa dilihat ya. Ini saya Oh, agak kekecilan, Pak. sebentar saya perbesar dulu. Bisa dilihat ya. Oke, ini Sudah, Pak. kejadian yang lama ya. Ini contohnya seperti ini. Ya. Ini namanya di apa ya? Dihilangkan ya. Kemudian nanti lokasi kejadiannya di mana ya, sasaran keselamatannya apa. Ini kan ada terkait mitigation error, prescribing error gitu ya. Kemudian ada apa? Eh, yang lainnya. Kemudian jenis laporannya di KTD ya. Ini ada kronologisnya. Ini yang tadi saya kan ya. Ini yang tadi saya saya buat contoh ya di slide tadi ya. Ya, ini ada 5 pertanyaan ya. Why-nya ya. Mengapa? Ya. Misalnya mengapa satu? Ini kan tadi ya kesalahan harusnya gabapentin 100 tertulis 300 ya yang menulis internship. Ya, kemudian tindakan dilakukan karena tahu salah, obatnya diganti dengan yang benar. Kemudian ini ada pertanyaan, mengapa kok sampai dokter tidak mengecek tulisan internshipnya ya, ya. Kemudian mengapa petugas farmasi tidak konfirmasi ulang ke DPJP terkait dosis yang diberikan pada pasien. Ya. Kemudian mengapa ketiga? Ya, petugas kurang peka terhadap problem pada penulisan resep dokter. Mungkin apakah tulisannya tidak terbaca atau miligramnya enggak jelas gitu ya. Ya. Kemudian petugas farmasi tidak melihat riwayat pengobatan sebelumnya. Ya. Kemudian mengapa kelima itu petugas ya atau dari teman farmasi tidak melakukan double check dengan baik. Ya, artinya double check di sini tidak melihat riwayat pengobatan sebelumnya. Ya, akhirnya di sini dilakukan rekomendasinya adalah bahwasanya setiap kali DPJP, setiap kali internship ya, itu yang menulis resep itu harus dikonfirmasi ulang oleh DPJP dan farmasi juga mengkonfirmasi ulang kepada DPJP. Jadi ada 2 konfirmasi ya. Jadi konfirmasi yang dilakukan oleh DPJP terhadap tulisan internship dan nanti dari farmasi juga mengkonfirmasi ulang kepada DPJP. Jadi seperti itu, Bu. Jadi lapornya seperti itu. Jadi dengan 5W tadi ya, 5 why tadi ya. Mengapa ya. Sehingga dari sini nanti kejadian ya seperti yang sebelumnya tidak terulang karena sudah muncul rekomendasi dan kalau itu misalnya terkait dengan SOP maka harus ada koreksi atau pembaruan SOP. Misalnya SOP yang saat ini ternyata masih ada peluang terjadinya kesalahan atau peluang terjadinya insiden keselamatan pasien maka harus dilakukan koreksi. Ya, koreksinya
dari apa ya? Dari hasil investigasi sederhana tadi ini. Ya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih sekali Pak atas jawaban dan penjelasannya Pak. Mungkin kepada teman-teman mahasiswa, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Intan ya. Mungkin Mbak Intan bisa langsung pen mic. Ini, sebentar sambil saya baca. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya mohon maaf karena saya belum bisa on cam untuk pertemuan kali ini. Izin bertanya ya Bapak Joko. Sebelumnya tadi dari Bapak sudah menjelaskan bahwa pelaporan seperti KTC, KNC, dan juga KTD tadi masih jarang sekali untuk dilakukan. Padahal dalam pelaporan kejadian tersebut itu sudah diterapkan ketentuan bahwa pelapor tidak usah menyebutkan identitas. Nah, mengingat fungsi pelaporan tersebut bisa dibilang penting ya Bapak buat perbaikan dari instansi terkait ke depannya. Apakah dari pihak pemerintah atau instansi terkait seperti RS sudah memberikan sisi lain untuk kejadian yang seperti sudah saya sebutkan tadi Bapak, seperti apakah sudah pernah ada sosialisasi atau dengan program lain seperti itu Bapak? Maturnuwun. Ya, makasih atas pertanyaannya dari Mbak Intan ya. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah pelatihan, yang kedua adalah sosialisasi yang seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi sosialisasi yang sifatnya rutin ya. Rutin itu adalah seperti materi orientasi ya, materi orientasi. Jadi seperti saya sampaikan tadi dari kami ya di PKU Muhammadiyah Gamping, setiap ada peserta didik baru yang PKL ya, itu akan mendapatkan materi orientasi terkait dengan keselamatan pasien. Jadi yang disampaikan ya hampir sama dengan yang tadi ya, terkait dengan potensi-potensi insiden keselamatan pasien gitu ya. Kemudian memang secara khusus kita tidak tadi ya menyampaikan kejadian di PKU Gamping dalam 1 bulan ini berapa gitu secara khusus enggak. Tetapi kita berikan gambaran saja bahwasanya ada kejadian yang muncul gitu ya terkait dengan apa itu KTD, KTC, KNC. Jadi sebetulnya yang potensi paling banyak itu ya KNC ya, kejadian nyaris cedera itu potensinya paling banyak gitu ya. Ya, harapannya dari situ ada semacam kewaspadaan gitu ya. Kemudian materi yang sama itu kita lakukan pada saat orientasi pegawai baru ya. Orientasi pegawai baru itu juga dapat materi tentang patient safety ya, terkait dengan patient safety ya. Kemudian nanti secara khusus ya setiap tahun kita juga lakukan semacam reminding ya sosialisasi lagi terkait dengan patient safety. Jadi sebetulnya patient safety ini adalah sesuatu yang sifatnya itu harus diulang ya sosialisasinya sampai dengan muncul di dalam setiap tenaga kesehatan itu semacam kewaspadaan. Jadi harapannya ketika sering dilakukan sosialisasi itu punya tadi ya kewaspadaan, awareness ya terkait dengan potensi kejadian insiden keselamatan. Sebagai contoh ya, misalnya pada saat pada saat pindah ruangan juga ya, itu selalu kita berikan orientasi. Kita dari perawatan, teman-teman dari perawat ya, perawat bangsal atau perawatan biasa, kemudian nanti ke pindah atau mutasi ke perawatan intensif. Itu juga harus ada orientasinya juga. Karena potensi
insiden keselamatan pasien itu juga akan berbeda. Misalnya kalau di di ruang perawatan biasa, insiden keselamatan pasien yang terjadi misalnya kesalahan identifikasi atau kesalahan misalnya pemberian obat gitu ya. Tetapi kalau di ruang perawatan intensif itu akan lebih banyak ya potensi untuk kejadian insiden keselamatan karena misalnya di unit ICU gitu ya, intensive care unit, mungkin hampir sebagian pasiennya itu tidak sadarkan diri sehingga resiko jatuhnya juga ada. Nah, sehingga di situ harus ada semacam re-upgrading ya pengetahuan terkait dengan unit kerjanya. Jadi, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di real yang kami lakukan di PKU Gamping. Jadi. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada satu lagi nih Pak pertanyaan dari Mbak Intan. Mungkin dijawab singkat saja Pak, karena mengingat waktu juga. Ini dari Mbak Intan terkait dengan ini ya apabila menjalani praktek klinik kami mengalami kemungkinan antara adanya perbedaan instruksi dari perawat senior dan perawat lainnya terkait pelaksanaan prosedur yang sama. Bagaimana cara mensikapinya? Oke. Jadi sebetulnya yang menjadi pedoman kita adalah SOP. Ya, SOP itu menjadi pedoman. Artinya kalau bisa ditanyakan SOP-nya ada enggak? Karena apa? Ada 2 orang perawat senior itu jangan-jangan dia hanya berdasarkan pengalaman saja tanpa sebelumnya dia baca SOP. Ya, mereka ada yang satu memang sudah dia memberikan instruksi berdasarkan SOP-nya, yang satu dia hanya istilahnya berdasarkan kebiasaan yang dia lakukan dan dia belum pernah baca SOP. Ya, jawaban saya adalah tanyakan SOP-nya ada atau tidak. Itu untuk amannya seperti itu. Karena apa? Karena itu menjadi landasan kita bekerja adalah standard operating procedure. Ya, kalau tidak ada SOP-nya, istilahnya secara khusus ada nggak regulasi yang mengatur instruksi tersebut? Itu harus ditanyakan. Kalau tidak, nah yang menjadi permasalahan adalah yang memberikan instruksi itu juga belum pernah baca SOP dan hanya melakukan berdasarkan kebiasaan. Nah, memang yang menjadi masalah itu adalah gini, Bu. Sebetulnya adik-adik ini kan pada saat PKL kan melihat ya role modelnya seperti apa ya. Ya, jangan sampai nanti yang dilihat itu salah gitu ya. Ya dia salah, kemudian dia akan punya ingatan, memori, dia bekerja, ternyata yang dia lakukan nanti yang dilihat adalah sesuatu yang salah. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah tanyakan SOP-nya atau regulasinya ada atau tidak. Gitu Ibu. Gitu ya Mbak Intan ya. Padahal namanya sama Mbak Intan. Baik, terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman mahasiswa. Pak, mungkin di sini saya ingin mengambil kesimpulan ya Pak untuk dari penjelasan Bapak pada hari ini. Yang pertama itu terkait sasaran keselamatan pasien. Ya, ada 6 sasaran keselamatan pasien berupa identifikasi pasien dengan benar, komunikasi efektif, waspada high alert medicine, penandaan lokasi operasi yang benar, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan, kemudian mengurangi risiko pasien jatuh. Nah, terkait pelaporan insiden itu dilaksanakan 2 kali 24 jam terkait kejadian nyaris cedera, kejadian potensi cedera, kejadian tidak cedera, dan juga kejadian sentinel. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih kepada Bapak Joko yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin lift ya. Ibu dan teman-teman adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Joko. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator sesi 2. Terima kasih banyak Mbak Desti. Untuk sesi kedua Mbak Vira sebagai moderator. Oke. Mbak Vira yang menikah Bu Rini sudah join nggih? Bu Rini sudah siap.
Oke, Nggih, Mbak Fira bisa dimulai nggih. nggih, Hmm. terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi, Mbak Vira. Apakah Sore Kak Bu suara Rini. saya terdengar? Nggih Bu, terdengar. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam melanjutkan warahmatullahi wabarakatuh. materi kedua ini, yaitu eh, eh, komunikasi efektif dan service excellence oleh Ibu Rini Ismiati S. Nurse. Perkenalkan, saya Afrina Musfira selaku moderator dalam sesi kedua ini. Materi ini akan dibawakan oleh Ibu Rini, yaitu dari RSUP Dr. Sarjito ya Bu ya, betul ya Bu ya. Oke, sesi materi ini 90 menit, 15 menit terakhir diisi dengan sesi tanya jawab. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya bisa menulis di kolom chat atau raise hand. Dan untuk mahasiswa dimohon untuk on cam, link presensi nanti bisa kami share setelah materi ini selesai. Untuk Ibu Rini, waktu dan Zoom saya persilakan. Monggo Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vira atas kesempatannya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini sepertinya masih pada adem ayem, banyak virtual background bertebaran, tetapi kok saya tidak melihat eh, adik-adik mahasiswa yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Barangkali boleh dong unjuk muka, begitu. Biar nanti kelihatan kalau tadi pagi walaupun kita via Zoom tapi sudah mandi, sudah make upan begitu ya. Dan kita siap untuk belajar bersama. Sepertinya ini perlu dihangatkan suasananya Mbak Vira. Boleh saya coba share screen ya. Nggih Bu, monggo. Tapi sebelumnya kemarin saya sudah mengirimkan CV. Boleh saya tampilkan lah ya biar kenalan dulu dengan saya sebentar. Monggo Bu, boleh Bu. Ya. Ya. Eh, ya. Jadi tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruflah kita. Nah, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rini, Rini Ismiati, lengkapnya biasa dipanggil Rini. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Sarjito, dan saya background pendidikan saya adalah seorang perawat. Jadi saya sangat senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya akan bertemu dengan calon-calon perawat masa depan, begitu. Dan kita bisa saling sharing dan kita bisa saling nanti berbagi pengalaman begitu karena kalau pengetahuan ya nanti pastinya rekan-rekan adik-adik ini juga sangat mudah mengakses informasi saat ini nggih dibandingkan dengan zaman dahulu. Nah, eh, saya saat ini dipercaya untuk mengelola instalasi promosi kesehatan di Rumah Sakit Sarjito. Monggo jika ada yang ingin berkorespondensi bisa menghubungi saya melalui email ataupun WA. Monggo silahkan. Em, Oke. Mbak Vira, boleh minta bantuan untuk saya di PIN? Boleh Bu, sebentar. Iya. Oke. Oke. Ya, oke, baik. Saya ingin minta semangatnya ini. Kok belum ada suaranya begitu? Padahal kita mau belajar bareng loh. Nah, saya ingin biar nanti pada on lagi, boleh dong buka kameranya. Kemudian monggo silahkan pilih 3 emoji di chat yang menggambarkan mood adik-adik saat ini. Kemudian yang pertama mood, kemudian yang kedua harapan terhadap pembekalan hari ini. Dan yang ketiga, hal favorit apa sih yang adik-adik sukai begitu dari dunia keperawatan? Boleh monggo kita buka chatnya biar seru begitu. Kita lihat bareng-bareng nanti apa-apa saja yang menjadi
Oke, saya tunggu. Oke, saya tunggu sampai teman-teman adik-adik ini bisa mengeluarkan emojinya di kolom chat. Oke, amazing. Ada yang penuh dengan cinta, kemudian tersenyum karena perawat tersenyum begitu. Yang lain, ini Mbak Mega, terima kasih sudah memberikan jawaban pertama. Yang lain mana ya ini ya? Jangan-jangan ini saya ditinggal shopping atau mungkin ditinggal oh ada yang merasa terkejut begitu ya. Oh, ada yang moodnya sedang buruk. Ya, monggo silakan mencari mood booster apa yang bisa mengubah moodnya pagi ini dengan cepat. Monggo lah, ini luar biasa. Ada yang bahagia, ada yang feeling blessed, begitu ada yang winking. Wah, kok ada yang sedih ya, Mbak Alifa ini ada yang sedang terharu atau bagaimana ya? Semoga nanti semangatnya ini Mbak Zafira. Oh, ada yang bertanya-tanya juga. Oh, ada yang kedinginan ya memang belakangan ini Jogja sedang dingin ya jadi bisa disiapkan anget-angetnya boleh sambil ngopi boleh sambil ngeteh atau mungkin sambil nyemil silahkan boleh juga kirim ke saya begitu ya ini ada yang oh kedinginan juga oke terima kasih semuanya oh ada yang sedang marah Mbak Ali Fantasia ini sepertinya sedang marah jangan, jangan misuh. Misuh, hati-hati ya. Hati-hati apalagi nanti misuhnya pakai jari di sosmed begitu. Wah, hati-hati UU ITE. Wah, ada yang sedang makan juga nih. Oh, ada yang sedang patah hati, Mbak Zafira. Wah, ada apa ini? Kayaknya lagi ada sesuatu ya. Semoga segera move on begitu ya. Baik, terima kasih. Ini macam-macam nih, semakin macam-macam ini kayaknya. Oke, terima kasih sekali rekan-rekan sudah mengirimkan emojinya. Harapan kami nantinya kiriman emoji ini menggambarkan bahwasannya rekan-rekan ini siap dan juga tune in begitu dan juga siap sharing bersama dengan kita untuk membahas mengenai komunikasi efektif dan eh, service excellent maksud saya. Oke, saya mau share screen lagi. Nah, yang kedua, saya minta tolong open cam. Oke ya. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman ambil barang di sekitar teman-teman yang mewakili kata komunikasi. Ya, boleh terus nanti dipamerkan di kamera begitu, biar kita tahu nanti mungkin salah satu atau salah dua bisa menyampaikan kenapa sih pilih barang tersebut begitu ya.